0 negatif itu diubah menjadi 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan nilainya kan kalau kita lihat di sini pixelnya yang paling besar itu tadi adalah 7. Ya, dari angka yang semua ada yang paling besar itu ada 7. Kalau hasil perhitungan kita ada yang lebih besar dari 7, maka kita harus menulisnya sebagai angka 7, sebagai keabu-abuan maksimum. Nah, jadi kalau misalkan pixel yang lebih besar dan nilai maksimum, maka nilai tersebut dijadikan ke nilai keabu-abuan maksimum. Jadi tetap nilainya adalah pixel yang terbesar, angka yang terbesar dari citranya atau dari image-nya tadi. Ya, jadi nggak boleh ada yang lebih besar dari itu. Oke, nah kemudian kita lihat lagi untuk pixel tepi ini tidak dikonvolusi, jadi kayak gini tadi ya. Ini yang tepinya kan nggak dilakukan atau nggak kena operasi. Jadi yang tepi ini diisi dengan apa? Diisi dengan si citra yang ini tadi. Yang nggak kena yang mana ini? Jadi yang tepinya ini kita pindahin, tetap bukan dipindahin, tetap ya nilainya tetap. Di sini nggak kena konvolusi, nilainya berapa? Tetap segitu sama. Ya, jadi output akhirnya seperti apa? Ini. Jadi ini tadi yang kena konvolusi, yang tepi ini nggak kena, ya. Nah, jadi inilah cara kerja dari kernel, penapis kernel yang menghasilkan sebuah konvolusi, ya, sehingga dia menghasilkan sebuah image baru, di mana image ini adalah hasil dari transformasi dengan menggunakan teori konvolusi Fourier. Ya. Nah, ini tadi implementasinya atau kegunaannya dipakai untuk memperbaiki kualitas citra, menghilangkan noise. Jadi menghilangkan noise itu kayak gini, kayak kalau misalkan kalian dimintain tolong sama kakek kalian gitu ya, atau orang yang lebih tua. Foto zaman dulu minta digitalisasi. Nah, kalau foto zaman dulu kan biasanya hitam putih. Karena sudah usianya udah lama, dia kan akan berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Kita bisa tetap membuat diri hitam putih nggak? Bisa. Dengan cara apa? Menggunakan teori konvolusi dengan penapis kernel, itu namanya menghilangkan draw, ya. Atau kayak tadi pengen mukanya lebih glowing, berarti kita melakukan smoothing, ya. Hidungnya lebih mancung, berarti kita bisa melakukan deteksi tepi atau penajam tepi. Karena kalau misalkan kita lihat citra kayak misalkan hidung, wajah gitu ya. Wajah itu kan kita melihat mata gitu ya. Antara mata, hidung, pipi, mulut itu kan ada warna tertentu. Kalau misalkan warnanya kita makin pudar gitu ya. Misalkan hidung ini kan warnanya misalkan asumsi nilainya 1. Atau misalkan nilainya 7 lah, 7. Sementara pipi misalkan nilainya 1. Ya. Nah, kemudian kita mau kita warnanya kita makin turunin, hasilnya tuh makin lebih kecil. Berarti apa? Berarti kita harus melakukan si penapisnya atau filternya otomatis harus hasilnya mendekati 1. Sehingga apa? Warna hidung sama pipi sama. Tapi kalau kita pengen membuat lebih mancung, maka daerah hidung harus lebih tajam warnanya. Itu adalah sebagai deteksi tepi atau penajam tepi. Atau paling ini banget kalau kalian lihat di mall gitu ya, kalau misal atau di bandara lah, kalau di mall kayaknya masih satu-satu. Deteksi image suhu tubuh gitu ya. Suhu tubuh pada saat orang masuk akan dilihat. Biasanya kan bisa lebih dari 1. Nah, kalau misalkan kalian pernah melakukan penerbangan ke luar negeri gitu ya, yang dideteksikan data biometrik, tapi pada saat kita masuk misalkan masuk ke gate otomatis imigrasi ya, yang kita nyekan paspor kita, kemudian kita suruh masuk ke dalam gate-nya, dan itu kan masuk ke dalam gate itu nggak boleh harus sendiri. Jadi walaupun kalau misalkan punya bayi pun nanti prosesnya beda gitu ya. Kita harus sendiri. Kalau kita bawa ransel, makanya kalau kita bawa ransel itu akan diminta diturunkan. Karena kenapa? Kalau kita tetap ransel kita berada posisi kita taruh di pundak atau di punggung, itu terdeteksi 2 orang. Nah, kalau terdeteksi 2 orang, maka si mesin itu tidak mau men-scan paspornya. Ya, data biometrik kita nggak akan ke-record. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu adalah bagian. Jadi karena kenapa dia nggak bisa mendeteksi
objek ini berapa. Ya, jadi atau misalkan karena dia terlalu sensitif, dia bisa mendeteksi terlalu ini. Jadi tas tadi yang dianggap sebagai satu keutuhan, satu objek utuh dianggap sebagai menjadi dua objek, dua orang yang berbeda. Makanya dia nggak mau, pasti akan diminta keluar dulu, kemudian proses lagi. Nah, itu adalah bagian dari kita mengolah citra atau image processing dengan menggunakan teori konvolusi dan transformasi Fourier. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Bu. Ya, Tadi kan silakan. kita pakainya tuh kernel 3x3 ya Bu, yang tadi Iya, tuh. Nah, kalau itu kan tadi kan ada yang titik 0,0. Nah, itu tuh kalau misalkan nanti kernelnya genap itu gimana Bu? Cara ngitungnya Bu, 0,0. Kernelnya genap maksudnya gimana? Iya, emang kernel nggak bisa genap Bu? Maksudnya kayak 4x4 atau... Boleh. Iya, cuman cara nentuin Kalau ukurannya 0,0 persegi, itu gimana? persegi ya biasanya persegi 3x3, 2x2, 4x4 gitu ya. Boleh nggak Bu? Kalau misalkan ukuran matriknya 2x1, boleh aja sih sebenarnya. Jadi tergantung daerah mana yang mau kita olah datanya. Jadi semakin gambar yang semakin misalnya kayak gini, hasil edit yang semakin baik, berarti kan transformasinya baik, berarti banyak filternya di sana. Gitu ya. Jadi ukurannya mau berapapun boleh, silakan. Ya, tapi yang paling sering digunakan adalah 3x3. Gitu ya. Tapi Bu, maksud saya yang saya tanya itu kan tadi kan ada titik 0,0 kan. Nah, itu tuh cara nentuinnya gimana Bu kalau misalkan itu nilainya biasanya random, sesuai kita mana yang mau di mana daerah mana yang mau kita lakukan transformasinya. Gitu Muharram. Jadi kalau misalkan kita mau deteksinya tepinya saja sampai pertengahan gitu, image yang bawahnya enggak. Berarti kita akan menaruhkan posisi 0,0-nya di mana, di atas. Gitu ya, di baris pertama. Kalau yang mau kita ubah atau yang mau kita lakukan transformasi pada sisi kiri tepi, berarti kita akan taruh si posisi 0,0 itu di baris di kolom pertamanya. Ya, baik itu baris pertama, di baris kedua atau baris ketiga, tapi kolom pertama. Gitu ya. Jadi posisinya itu tergantung dari mana kita yang mau, bagian mana yang mau kita lakukan transformasi. Atau yang mau bagian mana yang mau kita edit. Gitu ya. Oke Bu, siap. Thank you Bu. Ya. Mananya absen ya? Yang kemarin. Oh iya, Azharudin suka lupa absen ya. Ada 3. Oke, minggu kapan? Siapa aja? Minggu tanggal berapa? Tanggal 2 apa? 2 Mei? 2 Mei berarti UTS kan? Enggak ada. Enggak. Kita UTS sebelum atau setelah libur lebaran? Tanggal 2 Mei mah lebaran. 2 Mei lebaran, Bu. Lebaran. Kita nggak absen. Tanggal 9 berarti kita UTS ya. Tanggal 9 UTS. Itu akan hitung dari si UTS. Jadi kalau kalian ngumpulin UTS, kalian dianggap hadir. Kalau kalian nggak ngikutin UTS, berarti kalian dianggap tidak hadir. Gitu. Untuk tanggal 9. Terus tanggal berapa lagi, Lex? Tanggal 16. 16 apa? 16 Mei. Okay. Juga Bu. 16 Mei juga. Sama Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu sama. Dari 16 6. Oh iya, tanggal 16 yang absen cuma Atsila sama Amalia. Yang lain tidak ada. Oke. Wah. Gimana sih dosen nih Atsil? Maaf Bu, saya lagi hilaf itu Bu, yang saya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 6 Bu, 6 Juni. 6 Juni hari ini dong. Iya Bu. Iya Bu. Oh Senin kemarin ya? Iya Senin kemarin. Kan diganti hari ini. Oke. Yang saya absen aja yang hadir hari ini ya. Atsil ada? Ada dong Bu. Atsil? Ada Bu. Ya.
Atsila hadir. Hadir, Bu. Adi Satrio. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Raffi Ardian. Raffi Ardian. Ini mau absen jumlahnya menjadi bertambah ya. Tadi yang cuma 20 sekarang jadi 26. Ardian nggak ada, Raffi Adrian. Hadir, Bu. Hadir. Hadir atau nggak hadir? Oh, hadir. Ayo suaranya. Ini kayak orang kamu puasa atau enggak? Enggak, Bu. Kayak orang lagi puasa lemes aja ya. Wahyu Agung. Hadir, Bu. Reza Han Latif. Reza. Nggak ada. Alex. Ini kamu udah absen, Lex. Raihan Adi Satya. Axel. Oh, Axel itu Bu, internetnya lagi putus tadi katanya. Oke, Ade Kurniawan. Ade nggak hadir. Farhan Adi Nugraha. Hadir, Bu. Muharam hadir. Hadir, Bu. Kurnianto. Hadir, Bu. Imam Utomo. Hadir, Bu. Johan Kevin. Hadir, Bu. Nur Sufyan hadir. Ramadhani Isa. Nggak hadir. Ayub. Saya, Bu. Bu, Ramadhani Zia. hadir, Bu. Kamu harus pas respon ya. Zia. Hadir, Bu. Halo. Reba Arya. Hadir, Bu. Farhan Dwi. Farhan Dwi nggak hadir. Yang hadir juga cuma Farhan Adi. Rivaldi. Hadir, Bu. Paslian Sahat. Hadir, Bu. Iqbal. Oke, Sazani Akbar. Nggak hadir. Alfiansyah. Saya, Bu. Adli. Hadir, Bu. Ezra. Hadir, Bu. Zaidan. Hadir, Bu. Oke, udah semua ya. Oke, udah. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Bu, Ya, yang tanggal 16 kayaknya emang libur deh, Bu, 16 Mei. 16 Mei. Waisak, iya. Bu. Oh iya bener. Ih, kalian ya kan saya kan Yang nggak- absen, Bu. Wah, yang absen bandel berarti, Bu. Bandel tuh, Bu, berdua. Aduh, itu rajin ya. Karena by defaultnya tuh hari Senin ada ada kuliah ya. Jadi langsung buka ini segala macam. Memang selama ini terkadang kalau nggak diingetin kita kadang nggak sadar bahwa ada tanggal merah. Gak boleh gitu, Sil. Mereka rajin, Sil. Ya, maaf. Ausil. Parah lu. Parah emang, parah. Oke. Parah, parah. Selalu bersemangat. Bu, yang tanggal 30 itu Ibu juga rapat kan kalau nggak salah ya, Bu? Tanggal 30 kapan? 30 Mei kemarin. 30 Mei. Ntar dulu saya lihat dulu ya. 30 Mei. Oh iya, hari Senin itu ya. Bu, itu Akbar kayaknya ada, Bu, di Siapa? Si Akbar. Sejani.